Aljazair, atau di dunia internasional dikenal dengan Algeria, merupakan negara terluas di benua Afrika. Algeria yang berasal dari bahasa Arab Aljazair, yang berarti kepulauan sesuai letaknya yang dikelilingi oleh beberapa pulau kecil. Keindahan alam dan pemandangan yang sangat mempesona, terutama daerah sepanjang 1.273 km di pantai Laut Mediterania ini, pernah dinobatkan sebagai salah satu negara tereksotis di dunia. Pintu gerbang antara Afrika dan Eropa ini merupakan negara yang terletak di belahan utara benua Afrika. Memiliki rekam jejak sejarah panjang, penuh teka-teki dan misteri yang dimulai sejak era Romawi kuno hingga sekarang. Selain dikenal sebagai penghasil gas dan minyak, terdapat banyak situs peninggalan zaman Romawi yang tersebar di beberapa tempat di Aljazair. Seperti dua situs terkenal, Jemila dan Timgad. Meskipun terletak di benua Afrika yang selama ini terkenal dengan kondisi alamnya yang tandus dan kering, Aljazair termasuk negara subur dengan komoditi utamanya kurma dan gandum. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini juga identik dengan suhu udara panas yang bisa mencapai 45 derajat Celcius, 2 kali lipat dari Indonesia. Tak hanya itu, nuansa Prancis juga sangat kental terasa di sini, mulai dari gaya arsitektur bangunan hingga bahasa yang digunakan sehari-hari. Aljazair, negara dengan luas terbesar di benua Afrika ini, memang sangat kental dengan nuansa Prancis. Namun tak hanya itu, negara yang merdeka pada tahun 1956 ini juga memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Ya, secara historis, hubungan Indonesia dan Aljazair terbilang baik. Sosok Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memiliki kedekatan tersendiri dengan bangsa Aljazair. Lalu ada hubungan apa lagi Indonesia dengan negara bekas jajahan Prancis tersebut? Ikuti perjalanan tim Spotlight di Aljazair berikut ini. Kalbimi bombalıyor kuşkular sen çıkıp da gelene kadar hayallerim. Jika Anda berkunjung ke Aljazair, belum afdol rasanya jika belum mendatangi destinasi yang satu ini. Notre Dame de Afrique merupakan sebuah basilika Katolik di ibu kota Aljazair, Algier. Terletak di sebelah utara dari Algier, pada ketinggian 124 meter di atas tebing yang menghadap Teluk Algier. Dikenal sebagai Lady Afrika atau Lala Miriam oleh penduduk setempat. Merupakan juga simbol pencampuran budaya dan agama yang hidup bersama selama 160 tahun. Pembangunan dimulai pada tahun 1858, dipercayakan kepada Jean Eugene Vermegau sebagai kepala arsitek dan selesai pada tahun 1872. Basilika ini bergaya romantik Bizantium yang populer di Prancis pada saat itu. Bagian luar struktur yang mengesankan ini didominasi oleh kubah perak besar memanjang ke atas, dengan sebuah salib di atas dan lebih kecil setengah kubah di bagian bawahnya. Interior bangunan dihiasi dengan lukisan keagamaan, lengkungan, kolom, karya mozaik, dan jendela kaca patri. Basilika ini telah menjadi salah satu landmark dari ibu kota Aljazair dan masuk dalam daftar kekayaan budaya Aljazair sebagai bangunan bersejarah sejak 12 September 2012. Jika Anda berkunjung ke Aljazair, belum lengkap rasanya jika tidak mendatangi kastil yang satu ini. Notre Dame de Afrique menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Aljazair yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kita bilang, kita Indonesia, Ahmad Soekarno, langsung mereka, kalau yang laki-laki biasanya merangkul kita. Aduh, dia bilang, my brother, gitu. Indonesia, you are our brother. Orang Indonesia, selamat datang di negara kedua Anda, Aljazair. Ya, itulah dua ucapan banyak warga Aljazair selama tim Spotlight berada di Aljazair, dengan aura wajah penuh rasa hormat, hangat, serta tulus dan bersahabat. Bukan tanpa alasan jika banyak masyarakat Aljazair sangat respect kepada warga Indonesia.
Menurut mereka, bahwa masyarakatnya selalu ingat terhadap Presiden Soekarno yang membantu dan mendukung kemerdekaan negaranya saat melawan penjajahan Prancis. Bisa dibilang juga, tak hanya peran Soekarno saja yang memiliki peran besar bagi Aljazair. Karena dua perusahaan BUMN, PT Pertamina dan PT Wijaya Karya, turut merambah tanah Aljazair. Jadi saat ini Pertamina memiliki aset di Blok 405A. Itu terdiri dari 3 lapangan, yaitu Mejeleh North atau disingkat MLN, kemudian Urhut dan MK. Masuknya Pertamina di Aljazair salah satunya merupakan hasil positif yang dicapai dari hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Aljazair. Sementara salah satu perusahaan konstruksi Indonesia PT Wika mengerjakan proyek pembangunan jalan tol sepanjang 400 km dengan total pekerja yang pernah bekerja sebanyak 1.200 orang. Partisipasi Indonesia lainnya di Aljazair tentu saja keikutsertaan para wakil merah putih dalam Festival Tari Rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah Aljazair. Acara yang terselenggara sejak tanggal 8 hingga 13 Agustus di kota Sidi Bel Abbes ini menjadi keikutsertaan ke-6 Indonesia yang diawaki para penari dan penyanyi dari grup Studio 26 Artlink di bawah arahan Ati Ganda. Digelar di Teater Sidi Bel Abbes, belasan negara turut meramaikan Festival Tari Rakyat yang telah memasuki edisi ke-11. Festival ini memang menampilkan misi kesenian dari berbagai negara. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Selama di belahan utara Afrika, para delegasi kesenian merah putih tampil sebanyak 3 kali di tempat berbeda. Sebuah gedung pertunjukan teater di kota Mostaganem menjadi panggung perdana ke-8 wakil merah putih. Menampilkan nomor tari piring, tari rampak kendang, dan tari Indonesia Jaya, hadirkan koreografi dinamis yang dibalut dengan alunan merdu Eka Syahputra yang melantunkan lagu Sinanggar Tulo dan Manuk Dadali. Sukses membius penonton di Mostaganem. Keesokan harinya, rombongan misi kesenian menggelar penampilan keduanya di pusat kota Sidi Bel Abbes. Menampilkan nomor tarian yang sama pada hari pertama, ditambah tari Zapin, tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama dan pendidikan, Studio 26 kembali mendapat apresiasi luar biasa. Pun dengan performa hari terakhir di Teater Sidi Bel Abbes, turut disaksikan pelaksana tugas Dubes RI untuk Aljazair, Ibu Ida Susanti. Keelokan para penari menampilkan tari gandrung, tari gawil, tari lenggang nyai, dan tari zapin mampu menyihir lebih dari 1.000 penonton yang hadir meski tampil sebagai penutup acara. Pemirsa, itulah Spotlight Jalan-Jalan Aljazair yang kami hadirkan khusus untuk Anda. Nantikan perjalanan tim Spotlight di Aljazair lainnya.